Manajemen Strategi Organisasi Yayasan Lentera Aksi Peduli yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Periode strategis dari tahun 2025 sampai 2030 yang berlokasikan di Kota Ponorogo, Jawa Timur. Analisis lingkungan SWOT, kekuatan strengths. 1. Banyak relawan muda yang aktif membantu kegiatan sosial. 2. Dukungan dari tokoh masyarakat dan pengusaha lokal. 3. Program bantuan sederhana tapi langsung dirasakan masyarakat. Kelemahan weaknesses. 1. Masih mengandalkan donasi pribadi dan tidak rutin. 2. Promosi kegiatan di media sosial belum maksimal. 3. Tidak semua kegiatan tercatat dalam laporan resmi. Peluang opportunities. 1. Banyak masyarakat yang ingin ikut berdonasi jika ada kejelasan penyaluran. 2. Program pemerintah mendorong gerakan sosial di tingkat desa. 3. Kemudahan teknologi digital untuk menggalang dana secara online. Ancaman threats. 1. Banyak lembaga sosial serupa yang berebut perhatian donatur. 2. Kurangnya kepercayaan publik akibat lembaga sosial yang tidak transparan. 3. Kondisi ekonomi masyarakat yang naik turun mempengaruhi jumlah donasi. Perumusan strategi, visi, menjadi yayasan yang amanah, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Misi. 1. Menyalurkan sedekah dan bantuan dengan tepat sasaran. 2. Mendorong masyarakat untuk peduli dan saling membantu. 3. Membangun sistem donasi yang terbuka dan mudah diakses semua orang. Tujuan strategi 2025 sampai 2030. 1. Membantu 5.000 tahun penerima manfaat melalui program Jumat Berkah. 2. Melalui bantuan beasiswa dapat memberikan pendidikan yang layak untuk anak yatim dan kurang mampu. Ketiga, menjalankan pelatihan sederhana bagi keluarga kurang mampu agar bisa mandiri. 4. Menjadi mitra tetap dalam penanganan bencana tingkat kota atau kabupaten. Strategi lembaga ini disusun bertahap dari tahun 2025 hingga 2030 dengan 4 fokus utama, yaitu bantuan pokok, pendidikan, pemberdayaan, dan kemanusiaan, yang masing-masing memiliki target dan program jelas setiap tahunnya. Pada bidang bantuan pokok, tahun 2025 dimulai dengan menetapkan program Jumat Berkah yang mengatur pendataan penerima, mitra masjid, dan jadwal tetap. Lalu 2026 membangun kemitraan dengan Wamkam untuk suplai makanan siap saji. 2027 membuat dapur umum kecil untuk kegiatan besar dan program. Jumat Berkah Mandiri. 2028 melibatkan sponsor korporat untuk suplai rutin sembako. 2029 meluncurkan gerakan 1.000 penerima sembako setiap bulan Ramadan. Dan 2030 menargetkan pencapaian 5.000 penerima manfaat tahunan. Pada bidang pendidikan, tahun 2025 difokuskan pada penyusunan kriteria seleksi beasiswa dan bantuan alat sekolah. 2026 menjalin kerjasama dengan sekolah untuk monitoring perkembangan penerima manfaat. 2027 menyediakan bimbel gratis bagi anak yatim atau piatu atau tidak mampu. 2028 menambahkan beasiswa prestasi untuk siswa-siswa terbaik. 2029 berkolaborasi dengan kampus untuk relawan pengajar. Dan 2030 membentuk yayasan pendidikan kecil untuk anak yatim. Pada bidang pemberdayaan, tahun 2025 diawali dengan survei kebutuhan ibu rumah tangga untuk menentukan jenis pelatihan usaha kecil. 2026 mengadakan 2 jenis pelatihan usaha baru seperti kuliner rumahan dan kerajinan. 2027 membuat marketplace kecil secara online untuk produk pelatihan. 2028 mengadakan Expo Wamkam binaan tahunan. 2029 menjalin kerjasama dengan marketplace besar. Dan 2030 menargetkan kepemilikan usaha yang stabil bagi para penerima manfaat. Pada bidang kemanusiaan, tahun 2025 membentuk logistik awal berupa selimut, makanan siap saji, dan medis dasar. 2026 menjalin kerjasama dengan BPBD dalam lembaga kemanusiaan lokal.
2027 menjalankan aksi peduli bencana hingga ke daerah lintas kecamatan. 2028 membentuk pos siaga darurat yang permanen di wilayah rentan bencana. 2029 memiliki gudang logistik lintas menengah. Dan 2030 menambah mitra tetap dalam layanan kemanusiaan hingga tingkat kota atau kabupaten. Kebijakan 1. Semua donasi dicatat dan diumumkan secara terbuka setiap bulan. 2. Penerima bantuan dipilih berdasarkan survei lapangan. 3. Setiap kegiatan melibatkan relawan dari berbagai kalangan. 4. Mengutamakan bantuan yang membangun kemandirian, bukan hanya pemberian uang. Program utama lembaga ini terbagi ke dalam 4 bidang, yaitu bantuan pokok, pendidikan, pemberdayaan, dan kemanusiaan yang masing-masing memiliki satu program dan penjelasan singkat. Pada bidang bantuan pokok terdapat program Jumat, berkah berupa pembagian sembako kepada warga kurang mampu dan makanan siap saji di masjid setelah sholat Jumat. Pada bidang pendidikan terdapat program beasiswa, harapan berupa bantuan alat sekolah dan biaya pendidikan anak-anak yatim. Pada bidang pemberdayaan terdapat program keluarga mandiri berupa pelatihan sederhana, agar ibu rumah tangga bisa memiliki usaha kecil. Pada bidang kemanusiaan terdapat program peduli bencana berupa aksi tanggap darurat saat terjadi bencana alam. Anggaran estimasi program disusun per tahun dengan besaran dan sumber dana yang berbeda-beda. Dengan sumber dana dari CSR perusahaan. Tahun 2027 estimasi anggaran sebesar Rp300.000 yang bersumber dari hibah dari pemerintah daerah periode 2029 sampai 2030. Estimasi anggaran mencapai Rp350.000 yang bersumber dari dana internal dan ekspansi kerjasama. Prosedur pelaksanaan, perencanaan. Setiap awal tahun, tim menyusun rencana kegiatan sosial sesuai kebutuhan wilayah. Pelaksanaan, relawan dan koordinator lapangan menyalurkan bantuan dengan pendampingan langsung. Pelaporan, semua kegiatan dilaporkan melalui media sosial dan laporan keuangan bulanan. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan untuk melihat efektivitas program dan kepercayaan donatur. Evaluasi dan kontrol, pengendalian perilaku membiasakan kerja ikhlas, jujur, dan melayani masyarakat tanpa pamrih. Pengendalian hasil output menilai jumlah penerima manfaat, kepuasan penerima bantuan, dan dampak sosial. Pengendalian sumber daya input mengecek penggunaan dana dan kelayakan mitra dalam setiap kegiatan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.